Selamat pagi para penggemar cerita rakyat, juga teman-teman, Bapak Ibu, pemuda, remaja, orang tua, lansia yang saya kasihi dalam Kristus. Kali ini saya ingin bercerita lagi tentang sebuah cerita rakyat dari orang-orang suku Maori di Selandia Baru. Cerita rakyat ini dikisahkan oleh seorang teolog Asia namanya Choan Seng Song. Sekaligus cerita rakyat ini dipakai untuk melakukan semacam reorientasi atau pemikiran kembali misi gereja atau pemberitaan gereja tentang Kristus kepada dunia dan manusia, dalam arti pertama-tama dalam masyarakat plural di mana terdapat keberagaman dan kepelbagaian agama. Song ingin memperlihatkan bahwa misi tidak bertujuan pertama-tama untuk mentobatkan orang-orang masuk ke dalam agama Kristen, tetapi misi bertujuan pertama-tama memperkenalkan Kristus sebagai juru selamat, satu-satunya jalan kepada Allah bagi orang dalam agama lain. Karena itu misi lebih bersifat kehadiran Kristen di dalam lingkungan agama-agama dan bukan pertama-tama menarik orang dari agama yang dianutnya untuk masuk dalam agama Kristen. Misi adalah memperkenalkan Kristus. Dalam bahasa yang Song perlihatkan, yaitu memperkenalkan cinta kasih derita yang dijalani oleh Kristus dengan kualitas menyelamatkan dan menebus manusia. Cerita rakyat itu bernama atau berjudul Mata Ora dan Niwareka. Pada suatu hari, selagi Mata Ora tertidur pulas di tanah, serombongan gadis Terun, salah satu ras peri dari golongan Patu Pai Arehe, penghuni alam bawah, bertemu dengannya dan berhenti sejenak untuk melihatnya karena tubuhnya yang gagah dan wajahnya yang menarik. Pemimpin peri-peri itu bernama Niwareka, yang ayahnya Utonga, konon cucu Raumoko, dewa gempa bumi. Pada saat Mata Ora terbangun, ia sangat terkejut, seperti juga halnya peri-peri yang memandangnya. Mata Ora mengundang mereka masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah makan dan menari, ia jatuh hati kepada pemimpin mereka yang anggun itu, Niwareka. Niwareka pun tertarik pada Mata Ora. Dan untuk beberapa waktu lamanya, mereka hidup bersama dan bahagia. Pada satu hari, karena suatu sebab yang hanya diketahui oleh Mata Ora sendiri, dalam cemburu dan kemarahannya, Mata Ora memukul Niwareka yang tidak bersalah itu. Dan dengan terkejut dan takut, Niwareka meninggalkannya, kembali ke rumahnya di Raro Henga. Mata Ora menjadi putus asa, dan dalam rasa duka cita dan patah hati, pergilah ia mencari Niwareka. Ia pergi ke Tahuo Roa di ujung Irihia sampai ke Pau Tererangi. Di sana berdiam Ku Wata, penjaga pintu masuk alam roh. Si penjaga mengizinkan Mata Ora melanjutkan perjalanan ke alam bawah. Segera sampai di Tiwaiwaka dan bertanya-tanya tentang Niwareka. Ia telah pergi, demikian jawabannya. Matanya bengkak karena menangis, bibirnya bergetar karena sangat sedih, dan sedu-sedan tangisan dari dadanya terdengar karena menyimpan kepahitan. Dengan semangat menggebu-gebu, Mata Ora bergegas, sehingga sampailah ia di rumah Utonga, ayah Niwareka atau mertuanya. Utonga sedang merajah atau mentato seorang laki-laki. Dan Mata Ora melihat darah mengalir dengan deras dari luka-lukanya. Hal itu mengherankan Mata Ora.
Karena pada waktu itu merajah dengan cara menggiris tidak dikenal di alam atas. Di sana pola-polanya hanya dilukis pada tubuh dengan tanah lempung yang berwarna. Caramu merajah salah, katanya kepada Utonga, sang mertua. Di alam atas tidak demikian caranya. Tetapi jawab Utonga, mertuanya, inilah cara merajah yang benar. Caramu hanyalah untuk menghias rumah-rumah saja dan tidak berkualitas serta bertahan. Lalu diulurkannya tangannya untuk menggosok wajah Mata Ora. Pada saat itu terhapuslah tato yang ada pada wajah menantunya itu. Orang banyak tertawa melihat tato wajahnya yang demikian mudah terhapus. Engkau telah merusak hiasanku, kata Mata Ora. Sekarang kau harus merajahku dengan cara yang benar. Karena tato adalah tanda identitas dan jati diri kami sebagai anggota masyarakat dunia atas. Utonga menyuruh mereka yang menggambarkan pola mempersiapkan Mata Ora untuk mengalami rajahan atau pembuatan tato dalam arti tertentu untuk disiksa. Dan setelah semuanya siap, Mata Ora mengambil peralatan-peralatan rajahnya dan mulai menoreh garis-garis. Tatkala Mata Ora terbaring menanggung rasa sakit operasi tersebut, dikumandangkanlah sebuah karika, mantra suku Maori atau nyanyian bersajak untuk mengurangi kehebatan penderitaannya. Isi nyanyian itu adalah sebagai berikut. Niwareka, niwareka, kesukaan besar yang telah membuat aku datang pada kegelapan yang pekat. Katakanlah tentang derita orang yang dikasihi, yang berada di Auhu dan di Renggatira dan di Nuku Mona Ana Ariki. Katakan ke barat, katakan ke selatan, juga katakan ke utara tentang derita hati yang aku miliki karena ditinggalkan kekasih, Niwareka. Lihatlah bintang-bintang di langit, pandanglah bulan yang bersinar temaran. Aku bagaikan pohon yang bertato. Katakan siapa kekasihmu, dan biarkan harumnya bau moki-moki atau pakis yang harum baunya memancarkan bau yang nikmat dan memeliharakan keinginan-keinginan itu hingga di tengah lambaian bulu-bulu aku boleh menjadi pendengar. Dari nyanyian itu Niwareka mengenal Mata Ora, dan ketika perajahan selesai, dihampirinya dia dan dirawatnya luka-lukanya, dan mereka berdua berbahagia kembali. Ketika wajah Mata Ora mulai sembuh dari luka-lukanya, maka garis-garis dan lekukan-lekukan rajahan itu terlihat indah. Mata Ora mengusulkan untuk kembali ke alam atas bersama Niwareka. Tetapi Niwareka berkata, tata cara alam atas adalah jahat. Kedua alam telah mengetahui akan kesusahan yang telah menimpa kita. Aku harus meminta pendapat bungsu dan bangsaku, Utonga, ayah Niwareka, kakak-kakak ipar, Tahure, dan semua orang yang tinggal bersama-sama kami. Tetapi Mata Ora ingin sekali kembali. Dan ketika akhirnya ia dibolehkan membawa pergi Niwareka, Utonga berkata, Mata Ora, selamat jalan. Kembalilah ke Taiho, alam atas. Tetapi jangan lagi kami tertimpa akibat perbuatan-perbuatan jahatnya.
Demi tato yang telah engkau rajah untuk menghiasi diriku, jawab Mata Ora, maka tata cara alam atas akan menjadi tata caraku. Dan mereka pun kembali ke alam atas. Demikian cerita rakyat Maori dari Selandia Baru yang kemudian dianalisa oleh Choan Seng Song sebagai yang berguna untuk gereja dan orang-orang Kristen melakukan reorientasi atau peninjauan ulang pemahaman tentang misi, yaitu aksi pekabaran Injil untuk menjangkau dunia dan manusia yang berada di luar agama Kristen. Analisa yang dilakukan Choan Seng Song adalah sebagai berikut. Ini sebuah kisah yang mengharukan antara dua orang dari dua dunia yang berbeda. Cerita ini cocok untuk melakukan rekonstruksi pemahaman tentang misi Kristen di dunia non-Kristen. Ada beberapa aspek dari cerita itu yang patut diperhatikan dan dilaksanakan. Pertama, Mata Ora dan Niwareka. Mata Ora mewakili gereja atau agama Kristen, sedangkan Niwareka mengatasnamai agama-agama non-Kristen. Yang kedua, gambar di tubuh atau tato. Tato adalah cap diri seseorang atau satu komunitas. Ini adalah tanda identitas diri sebagai bagian dari komunitas yang memberikan kepadanya akar dan arti kehidupan. Orang-orang dalam dunia Kristen maupun dunia non-Kristen sama-sama memiliki tato, identitas diri dari komunitasnya. Dalam arti ini, tato menurut Song adalah tanda keselamatan. Ia memberikan perlindungan magis terhadap kemalangan dan penyakit. Tato juga menunjukkan tingkatan status dan keanggotaan seseorang dalam satu kelompok. Tato juga berarti keindahan. Cara Song menjelaskan makna tato ini memberi kesan yang kuat bahwa tato yang benar, yaitu tato yang didasarkan cinta sampai mengeluarkan darah atau kasih derita, adalah yang dialami disalib dan berujung pada kebangkitan. Jadi orang-orang non-Kristen pun mengenal jalan salib. Kehidupan yang damai antara manusia dari berbagai agama adalah asumsi utama dari pelaksanaan misi. Mata Ora adalah representasi gereja, baca juga agama Kristen. Sedangkan Niwareka mewakili orang-orang dari agama lain atau non-Kristen. Kedua insan ini hidup dalam alam berpikir yang berbeda dan memahami dunia dengan cara pandang yang berbeda juga. Tetapi dalam satu hal mereka sama, yakni kebutuhan akan cinta kasih. Dan karena cinta kasih itulah mereka bersepakat membangun kehidupan bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Ada yang hilang dari gereja atau Mata Ora jika ia ditinggalkan atau tidak lagi hidup bersama dengan Niwareka yang mewakili agama lain. Inilah kenyataan yang dialami setiap agama. Hidup bersama dalam relasi cinta kasih adalah kebutuhan setiap agama. Gereja harus membangun hidup bersama yang damai dengan penuh cinta kasih pada umat dari agama lain. Gereja akan kehilangan arti apabila ia membuat orang dari agama lain menjauhkannya, apalagi memusuhi dirinya. Misalnya oleh sebab kemarahan atau kesombongan dan kecemburuan gereja terhadap sesama yang lain itu. Misi gereja terhadap orang dari agama lain, demikian ditegaskan Song, haruslah pertama-tama dan utama adalah masalah cinta kasih dan bukan masalah kebenaran. Kebenaran membuat gereja menyombongkan diri atas sesamanya dan tidak mengenal toleransi. Tidak mau menyesuaikan diri, apalagi mendengarkan dan belajar dari orang lain. Ia menghakimi dan tidak dapat dihakimi. Perpaduan adalah hal yang berbeda, perpaduan antara hal-hal yang berbeda, penyatuan antara kontradiksi-kontradiksi dan mengharmonisasikan polarisasi tidak ada dalam kamus kebenaran. Kebenaran mengkotak-kotakkan manusia,
ke dalam yang terjangkau dan yang tidak terjangkau. Ini karena kebenaran adalah sebuah gerakan garis lurus. Kalau kebenaran hanya akan membuat orang-orang yang berbeda agama akan menjauh dari gereja, bahkan menutup diri, maka misi gereja, kata Song, tidak boleh berkutat pada masalah kebenaran. Ia harus lebih merupakan masalah cinta kasih gereja terhadap orang dari agama lain, yang dengannya Allah jatuh cinta. Kalau kebenaran menolak penyatuan dan mentabukan perpaduan hal-hal yang berbeda, cinta kasih berjuang untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan. Karena berjuang untuk mempersatukan dan mempersatukan akibat kasih, itu adalah sebuah bundaran atau garis melingkar. Itulah agenda utama gereja dalam mengerjakan misi. Yang tidak lain adalah mengikuti misi Allah, yaitu bergerak ke segala arah, bergerak dalam garis melingkar. Kebenaran lebih memberi perhatian pada prinsip-prinsip. Salah satu prinsip kebenaran yang dipegang agama Kristen ialah bahwa penyataan Allah yang penuh hanya ada dalam agama Kristen. Agama lain tidak memiliki penyataan Allah dan mengenal kebenaran. Karena itu orang Kristen pergi untuk mentobatkan orang dari agama lain dalam kegiatan penginjilan dan mewajibkan mereka menjadi pemeluk agama Kristen. Ingat perkataan mata ora di dunia bawah, caramu meraja salah. Sebaliknya, cinta kasih lebih berhubungan dengan orang-orang. Cinta kasih tidak menafikan kenyataan bahwa agama Kristen adalah agama penyataan Allah. Tetapi ia datang kepada umat beragama lain bukan untuk menghakimi mereka dengan pernyataan bahwa apa yang ada dalam agama yang lain itu salah. Tidak. Misi datang ke dunia lain untuk menyatakan kasih Allah di dalam Kristus, bukan untuk menuduh dan menghakimi orang lain. Gereja pergi kepada bangsa-bangsa untuk membangun persekutuan dan persaudaraan dengan orang lain itu dalam kuasa kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Mata ora pergi ke alam bawah untuk mencari istri yang meninggalkan dia akibat mendapat perlakuan kasar. Di alam bawah, mata ora melihat mertuanya sedang merajah atau membuat tato pada tubuh seorang pemuda. Mata ora sudah memiliki tato. Di alam bawah dia melihat orang-orang di sana juga merajah tubuh mereka. Merajah atau membuat tato tubuh yang dilakukan orang di alam bawah kelihatannya asing. Proses merajah itu menimbulkan luka, perdarahan, hingga pelakunya kesakitan. Mata ora menyapa mertuanya yang sedang bekerja. Caramu merajah salah. Mata ora merasa bahwa tato yang ada padanya dan cara membuat tato yang dikenalnya di alam atas lebih baik, lebih unggul. Mata ora mencela cara orang-orang di alam bawah mentato diri mereka. Mata ora masih memahami misi sebagai masalah kebenaran. Ini sikap yang selalu ditunjukkan gereja dalam pertemuan dengan orang-orang dari agama lain. Gereja mencela semua orang yang dikenal di luar kekristenan dan menganggap apa yang dimilikinya lebih baik dan lebih unggul. Gereja minta orang-orang lain untuk mengukir tubuh mereka dengan cara-cara yang dikenal oleh dirinya saja. Tetapi segera menjadi nyata bahwa tato yang selama ini dijadikan gereja sebagai tanda identitas gereja ternyata adalah tanda yang dangkal, hanya di permukaan dan berguna sekedar sebagai hiasan. Tato itu tidak tertanam dalam daging dan darah gereja. Tato itu menghasilkan iman, teologi, dan misi yang dangkal, yang Song namakan iman steno, teologi steno, dan misi steno. Maksudnya, iman, teologi, dan misi tidak menciptakan hubungan-hubungan yang baru antar manusia. Ia hanya melanggengkan kebiasaan dan tradisi yang sudah ada, yakni hubungan basa-basi, sekedar ramah tamah di permukaan. Dari situ, Song menegaskan bahwa misi steno yang dipahami dan dipraktikkan dengan tujuan untuk mentobatkan orang beragama lain ke dalam agama Kristen adalah misi yang dangkal dan asal-asalan. Ia lahir dari teologi atau pemahaman tentang Allah yang bersifat prematur dan bergerak dalam garis lurus. Misi dan teologi seperti ini tidak siap hidup dalam kasih derita terhadap Allah dan sesama. Malah lebih suka membuat orang yang kepadanya Injil diberitakan menderita, yakni meminta orang meninggalkan agamanya untuk beralih ke dalam agama Kristen.
Itu sama dengan mencabut orang yang ditobatkan itu dari akar budayanya dan mengasingkan dia dari identitasnya. Tato seperti ini ditegaskan Song adalah tato yang dangkal. Tato yang sesungguhnya adalah tato yang harus keluar dari kasih derita. Dan beruntung Mata Ora mulai menyadari itu dalam perjumpaan dengan mertuanya di alam bawah. Dan karena itu Mata Ora bertobat. Dia mulai menghargai cara mentato di dunia bawah. Bahkan belajar dari cara mentato itu. Dan ketika ia memberi dirinya ditato dengan cara tato kasih derita, mulailah dia bernyanyi. Sebuah nyanyian yang berisi pertobatan, berisi penyesalan, berisi komitmen untuk menjalani hidup baru, dan berisi janji untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang meremehkan atau melecehkan orang yang berbeda identitas dengan dirinya. Karena nyanyian itu, Niwareka, sang istri yang bersembunyi, ketika mereka melihat suaminya datang, keluar dari persembunyian, merawat luka-luka yang dialami Mata Ora, dan kemudian mereka bertemu kembali. Lalu kembali ke alam atas, membangun kembali rumah tangga yang mereka bangun atas dasar cinta kasih. Demikian kira-kira pemahaman tentang misi gereja dalam masyarakat yang plural dalam arti agama-agama. Misi bukanlah pertama-tama mentobatkan orang, menarik dia keluar dari agamanya, masuk ke agama yang baru. Tetapi misi lebih merupakan kehadiran cinta kasih dari orang Kristen. Kasih derita hadir di tengah-tengah umat beragama lain, memperlihatkan kasih Kristus bagi dunia dan manusia.